Baik Saon telah menerima telepon dari panggilan asing. Saon terlihat begitu kesal hingga akhirnya Heju buru-buru mematikannya dan keluar dari toilet. Tapi ternyata Saon sudah berada di depannya. Heju pun panik dan ingin kabur, tetapi Baek Saon kemudian menyeret Heju untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia menginterogasi Heju dan bertanya apa yang terjadi ketika dia diculik. Heju kemudian menjawab semua pertanyaan Saon. Saon juga mengecek bekas luka yang ada di leher Heju. Itu semua akibat pisau dari sang penculik yang tidak sengaja melukai leher Heju. Kini Baek Saon memerintahkan kepada Heju agar pengawal selalu berada di dekatnya. Kemudian Baek Saon pun meninggalkan Heju dan tak lama kemudian Baek Saon juga menerima panggilan telepon dari Doje. Doje memberi informasi kemungkinan orang yang menelepon Baek Saon adalah sebuah olah organisasi. Sesampainya di rumah, Heju mengulang percakapannya dengan Baek Saon. Dia terlihat sangat puas, tetapi tiba-tiba Baek Saon memasuki kamarnya. Dia langsung menyembunyikan ponsel, tetapi ternyata Baek Saon ingin meminjam kunci mobil milik Heju. Setelah Heju memberikan kunci mobilnya, Baek Saon kemudian buru-buru pergi ke tempat parkir. Dia pun mengecek mobil Heju yang ternyata terdapat bekas luka tusuk yang sangat banyak di kursinya. Di lain sisi, Heju baru teringat bahwa dia berbicara ketika bersama dengan sang penculik. Tentu saja semua itu akan terekam dalam kamera dashboard mobilnya. Dia pun buru-buru pergi ke tempat parkir. Baek Saon bertanya bagaimana Heju bisa membawa kembali mobilnya. Ternyata Heju memanggil mobil derek untuk membawa mobilnya pulang. Terungkap pula bahwa kamera dashboard Heju tidak merekam apapun. Tiba-tiba ada seorang pria yang hendak menabrak Heju menggunakan motor. Pria itu tampak mencurigakan karena menggunakan pakaian serba hitam. Karena khawatir, Baek Saon meminta Heju untuk berhenti bekerja. Tetapi Heju menolak karena dia masih ada pekerjaan di pengadilan. Kemudian Baek Saon meminta bantuan Doje untuk menyelidiki kamera CCTV di lokasi kecelakaan Heju. Kemudian Baek Saon terlihat pergi bersama ibunya dan makan di sebuah resto. Saat sang ibu menyindir tentang Heju, Baek Saon kemudian membelanya dan mengatakan bahwa keluarganya lah yang meminta ikatan pernikahan tersebut. Semua itu untuk menutupi skandal yang terjadi di keluarga Baek Saon. Keesokan harinya Heju pergi ke pengadilan bersama dengan Han Jin untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat. Sementara itu, Doje menemukan kamera CCTV di sekitar lokasi tempat Heju diculik. Doje kemudian menyarankan kepada Saon untuk melibatkan polisi, tetapi Saon marah karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang istrinya. Tiba-tiba Baek Saon mendapatkan pesan dari pengawal yang mengatakan bahwa persidangan yang dihadiri oleh Heju telah selesai. Namun di saat bersamaan terjadi keributan. Pengawal pun disuruh untuk membantu dan seketika ada seorang pria yang nampak mencurigakan, di mana pria ini dari dalam toilet. Heju pun merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika dia keluar, ada bayangan seorang laki-laki sedang menunggunya. Pengawal menyadari bahwa dia kehilangan jejak Heju. Dia pun melaporkannya kepada Baek Saon. Namun pengawal tetap mencari Heju dan meminta bantuan dari pengawal yang lainnya. Mengetahui hal itu, Baek Saon nampak panik. Tetapi tiba-tiba pengawal mengatakan bahwa Heju telah ditemukan. Namun dia bersama dengan seorang pria. Ternyata pria itu adalah Ji Sang-woo. Dia merupakan senior Heju saat di kampus. Keduanya terlihat sangat akrab. Sementara itu pengawal dan juga pengawal Park terus melaporkan apa yang sedang Heju lakukan hingga memotret mereka dari kejauhan. Dan hal itu membuat Saon sangat cemburu. Kedua pengawalnya pun dimarahin dan diminta untuk tidak memfoto mereka lagi. Tentu saja mereka terlihat sangat kesal.
Ternyata Ji Sang-woo bisa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Hae-ju. Dia memberikan kartu namanya dan meminta nomor telepon Hae-ju karena ternyata Sang-woo akan bekerja di kantor HBC, tempat Hae-ju juga bekerja, menerpahkan sebuah berita dengan bahasa isyarat. Baek Sa-on kembali mendapat pesan bahwa Hae-ju sudah pulang dengan selamat. Di saat dia sedang rapat bersama stafnya, ternyata ada lowongan untuk penerjemah bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Sesampainya di rumah, Ibu Hae-ju datang dengan membawa seperangkat pakaian dalam. Hae-ju diminta untuk melayani suaminya dengan lebih baik. Sebelumnya, Hae-ju menyetujui pernikahannya dengan Sa-on agar ayah kandungnya bisa dititipkan di panti jompo. Kini Hae-ju mempunyai rencana lain. Hae-ju terlihat mengambil dan juga memakai stoking hitam yang diberikan oleh ibunya. Kemudian dia mengambil ponsel yang dia curi dari sang penculik. Tak lama kemudian, tepat pukul 10 malam, Baek Sa-on menerima panggilan dari nomor telepon asing. Ternyata Hae-ju lah yang menelponnya. Dia mengancam Baek Sa-on untuk menceraikan Hae-ju. Karena seharusnya orang yang menjadi istri Baek Sa-on adalah Hong Ina, putri sulung dari Hong Group. Baek Sa-on menganggap semua ucapannya adalah omong kosong. Hae-ju pun kembali mengancam Baek Sa-on. Dia mengirimkan sebuah foto di mana foto tersebut adalah paha Hae-ju yang sedang memakai stoking hitam. Dan terdapat sebuah tai lalat unik yang berwarna merah. Hae-ju juga mengolok-olok Sa-on bahwa dia tidak pernah melihat istrinya telanjang. Tentu saja itu membuat Sa-on merasa kesal dan juga mengatakan bahwa itu adalah foto palsu. Hae-ju dengan spontan mengatakan agar Sa-on memeriksa sendiri paha istrinya. Karena ucapannya tersebut, Hae-ju menjadi panik. Sebelumnya dia sudah berusaha keras untuk memfoto bagian tubuhnya agar terlihat begitu nyata. Dengan sangat kesal dan juga amarah, Baek Sa-on akhirnya kembali ke rumah. Di sisi lain, Hae-ju merasa ketakutan jika Baek Sa-on benar-benar melakukannya. Ternyata Baek Sa-on buru-buru masuk ke kamar Hae-ju. Dia buru-buru membuka selimut yang sedang dipakai oleh Hae-ju. Tetapi akhirnya Sa-on pun terjatuh dan hal itu membuat mereka merasa canggung. Karena saling berhadapan, Sa-on akhirnya mengatakan kepada Hae-ju untuk mengikuti seleksi terjemahan bahasa isyarat untuk kantor kepresidenan dan bekerja di sisi Baek Sa-on. Setelah keluar dari kamar Hae-ju, Sa-on pun kemudian teringat masa lalunya, di mana 3 tahun lalu setelah mereka menikah, Hae-ju selalu menunggunya dan juga menyiapkan makan. Tetapi ternyata semua itu Hae-ju lakukan atas perintah ibunya. Sangat kesal dan meminta Hae-ju untuk tidak melakukannya lagi dan menaruh perasaan kepadanya. Di sisi lain, Hae-ju masih tidak bisa tertidur karena mengingat kejadian ketika Sa-on jatuh ke tempat tidurnya. Namun Hae-ju berusaha keras untuk melupakan semua itu. Keesokan harinya setelah dia bangun, ternyata Sa-on belum berangkat kerja. Saat Hae-ju akan membuat kopi, Baek Sa-on menghentikannya dan memintanya untuk sarapan terlebih dahulu. Dia pun pergi ke dapur dan menyiapkan beberapa bahan makanan serta memasaknya. Di sela-sela memasak, Baek Sa-on bertanya siapakah pria yang bertemu dengannya di pengadilan. Hae-ju menjawab bahwa dia adalah senior di kampusnya. Baek Sa-on meminta Hae-ju untuk berhati-hati. Tetapi ternyata jawaban Hae-ju membuat Baek Sa-on kesal. Hingga akhirnya dia meninggalkan masakan yang sudah dia masak untuk Hae-ju. Ternyata Hae-ju mengatakan bahwa seniornya adalah orang yang baik. Han Yuri terlihat berjalan di sebuah kerumunan di depan kantor HBC. Tiba-tiba dia tersandung dan seorang pria menangkapnya serta menyelamatkannya. Tetapi kopi panas Han Yuri ternyata melukai lengan pria tersebut. Han Yuri dan juga Sang-woo akhirnya berkenalan. Mereka akan bekerja di kantor yang sama. Han Yuri akhirnya memberikan kartu namanya dan meminta maaf kepada Sang-woo.
Baik Saon dan Doje belum bisa mengidentifikasi suara dari penelpon asing, tetapi Doje menemukan sesuatu yang aneh, di mana dilihat dari CCTV sang penculik itu masuk dengan sendirinya. Hal itu membuat Baek Saon semakin curiga. Kemungkinan orang tersebut adalah orang terdekatnya. Sementara itu, Heju pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya. Ayah Heju sebelumnya bekerja di sebuah klub. Kini dia mempunyai masalah kesehatan mental. Heju tiba-tiba kesal saat ayahnya mengingat tentang mantan istrinya. Karena Heju ikut dengan ibunya, dia harus menderita di mana Heju harus berpura-pura bisu dan mengganti namanya dari Naheju menjadi Hong Heju. Tetapi ayahnya membiarkan Heju pergi karena dia ingin Heju menjadi seorang pewara. Saat Baek Saon meminta pendapat Yunjin tentang orang yang mengirimkan foto paha wanita, ternyata Yunjin menduga bahwa itu adalah perselingkuhan. Selanjutnya tepat pukul 10 malam Baek Saon kembali mendapatkan panggilan telepon asing. Tetapi Baek Saon terus mematikan telepon tersebut dan meminta penelepon asing itu untuk menunggu 5 menit lagi. Hal itu dia lakukan untuk menguji kesabarannya. Heju pun terpaksa menunggu hingga akhirnya 5 menit pun berlalu. Tiba-tiba ketika Heju menelepon kembali terdengar suara ledakan. Heju mencoba menghubunginya kembali, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Dan sesampainya di rumah Heju juga berusaha untuk menelepon Baek Saon lagi. Tetapi ternyata nomor teleponnya sudah tidak aktif. Hingga akhirnya Heju menunggu Saon sampai pagi hari. Setelah bangun, Heju kemudian menyalakan televisi dan menonton berita. Ternyata terjadi ledakan di kantor Baek Saon, dan itu dilakukan oleh seorang pria misterius. Tentu saja Heju sangat syok mendengar berita tersebut. Tiba-tiba Baek Saon pulang dengan baju yang sangat kotor, serta ada bekas noda darah di bajunya. Dia kemudian mendekati Heju dan mengatakan bahwa akhir-akhir ini ada seseorang yang terus mengganggunya. Baek Saon kemudian berlahan menarik baju Heju karena dia ingin membuktikan apakah istrinya mempunyai tai lalat unik di pahanya. Tentu saja Heju terlihat sangat panik dan juga gugup dengan apa yang akan dilakukan Baek Saon. Kita flashback sehari sebelum pernikahan Hong Ina, di mana Hong Ina mengancam Saon jika tidak membatalkan pernikahan tersebut. Dia akan membongkar semua rahasia keluarga dari Baek Saon. Saat itu, saat mendengar bahwa Heju akan dijodohkan, akhirnya dia meminta bahwa pengantin wanitanya digantikan oleh Hong Heju.